warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih bersedia untuk melaksanakan atau mengikuti diseminasi atau penyebaran ya, pemahaman penyebaran budaya positif. Ya insya Allah saya akan berbagi. Puji dan syukur marilah panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga salawat dan salam marilah curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarga, sahabat, tabiin, tabiat, mudah-mudahan sampai kepada kita nanti di yaumil akhirat kenging syafaat atau mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu ya. Bapak Ibu semuanya, untuk menghangatkan badan ya, meskipun sudah hangat di sini ya, saya akan memberikan ya ice breaking lah gitu ya. Mungkin ini adalah bagian dari saya ya, itu sebagai motivasi ya supaya terjenuh ting tertunuh ya. Saya akan mengaba-abakan kalau misalkan tangan saya di atas, yang sebelah kanan berarti itu artinya tepuk tangan sebelah satu tepuk tangan ya kalau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri yaitu 2 kali tepuk tangan. Kalau tangan saya ke atas semua ya, maka itu tepuk tangan 3 kali. Dan ketika tangan saya tengkurap ini namanya? Telungkup ya, telungkup berarti Bapak Ibu tidak usah tepuk tangan gitu ya. Bisa dipahami? Oh, belum. Oke. Ketika tangan kanan saya 1 ke atas, maka tepuk tangan 1 kali. Ketika tangan kiri saya ke atas, maka tepuk tangan 2 kali. Dan ketika tangan saya kedua-duanya diangkat ke atas, maka tepuk tangan 3 kali. Dan ketika saya telungkup, maka Bapak Ibu guru ya tidak usah, biarkan saja itu ya. Oke, siap Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah ini sudah keras suaranya ya. Sudah hangat. Oke, bagus. Nah, itu ya. Siap ya? Siap. Bagus ya. Bagus ya. Sekali lagi. Ya, good. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Meskipun kita sudah siang, ternyata masih fokus ya. Berarti alhamdulillah ya, kita semua masih fokus. Oke. Saya akan memaparkan ya, yang di sini adalah budaya positif ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu ya, itu apa budaya positif. Kira-kira sebelum melanjutkan ini, kira-kira siapa yang akan menyampaikan apa itu budaya positif? Boleh, silakan Bu Sri. Budaya positif, budaya itu kan budi dari pikiran kita sendiri ya, yang menjadikan kebiasaan. Jadi budidaya positif itu kebiasaan yang positif ya, kebiasaan yang positif yang dilakukan oleh kita sehari-hari. Contohnya seperti misalkan bangun pagi, terus sholat, terus persiapan sarapan pagi, terus berangkat sekolah tepat waktu. Nah itu udah teratur gitu. Nah itu adalah kebudayaan yang positif ya. Jadi tidak malas rajin gitu. Nah itulah kebudayaan positif. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Sri ya. Tepuk tangan supaya semangat. Oke ya. Oke, kita selanjutnya ini ya.
Ya, ini konsep-konsep yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus lagi yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah ini ya yang akan saya bahas atau yang saya akan paparkan di acara ini gitu ya. Nah ini ya, budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah gitu ya. Betul tadi kata Bu Sri ya. Tadi seperti halnya kita datang tepat waktu, melaksanakan apa tadi rutinitas seperti halnya di sekolah itu adalah melaksanakan upacara bendera, melaksanakan Senin Jumat itu kita selalu melaksanakan itu sholat duha ya bersama. Nah itu adalah budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya perilaku seperti itu yang bisa merubah ataupun bisa melekat di dalam diri ataupun jati diri kita selaku guru ya terutama ya, dan mereka adalah selaku murid senantiasa mengikuti apa yang telah dibudayakan di SMP 2 Cimas itu, seperti itu ya. Bukan budidaya ya, bukan. Maaf. Berikutnya budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Nah ini ya. Kalau dikatakan menumbuhkan motivasi intrinsik berarti apa? Yaitu dari dalam nanti ya. Jadi kalau misalkan motivasi timbul dari dalam, yakin itu akan kuat ya. Akan kuat, tidak pernah goyah, tidak pernah kegoda, tidak pernah kerayu-rayu karena motivasinya itu kuat gitu ya. Kalau dari dalam gitu ya. Maka ini motivasi ini akan membentuk ya sebuah karakter atau sebuah kepribadian ya, akan bertanggung jawab, akan melekat ya budaya tersebut ya, yaitu serta berakhlak mulia gitu ya. Capaiannya itu berakhlak mulia seperti itu. Nah ini ya, ada pertanyaan pematik ini, setuju atau tidak gitu ya. Coba ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira bagaimana, setuju atau tidak? Tidak ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Itu termasuk atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Mana setuju atau tidak kira-kira? Tidak. Kata ini Bunda? Setuju. Oke. Nah, setuju atau tidaknya biasanya ada alasan tersendiri gitu ya. Kira-kira apa alasannya? Supaya terbiasa nanti kalau dihukumnya dengan misalkan membersihkan tempat atau WC ya, nanti biar di rumahnya bisa membantu orang tuanya gitu ya. Kalau membaca berarti nanti anaknya terbiasa membaca di rumahnya. Oke, terima kasih. Kalau tadi kata Pak Dedi tidak setuju, alasannya seperti apa? Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu tidak setuju. Kenapa? Karena meskipun berupa hal positif tetapi itu merupakan sama saja adalah hukuman. Dengan kita memberikan hukuman seperti itu, nantinya akan menimbulkan rasa dendam daripada anak dan melekat sampai nanti mereka dewasa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Seti dan Pak Dedi ya. Yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Setuju. Tidak setuju ya. Tidak setuju. Pak, itu setuju atau tidak? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Menurut Pak Kepala bagaimana, Pak? Well, tergantung pada jenis penghargaan yang diberikan. Oke, ya. Nah, yang ketiga yaitu tadi sudah
dibahas ya dari ketiganya. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak, yaitu tadi yang menjawab tidak ataupun setuju atau tidak ya, itu seperti itu. Nah tadi yang terakhir yaitu motivasi ya belajar ya, tadi kata Pak Kepala Sekolah ya tergantung dari apa yang diberikan ya, bolehlah seperti itu gitu ya. Terus lagi ini yang kedua memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Tadi betul ya, mungkin seperti itu, bahkan ya teman saya dulu sampai sekarang pas ketemu itu yang ingatnya itu ya, pas dihukum ya, saya sampai dihukum di WC, saya sampai dijuralin saking punya ya, dihukum seperti itu ya, dijuralin, masih ingat sama Pak Anu gitu ya, masih melekat. Nah itu ya, makanya dari kita ya ini khususnya, apalagi sekarang itu adalah belajar merdeka ya, belajar merdeka, jangan sampai kita memberikan hukuman yang seperti itu gitu ya, karena itu tadi membekas ya, membekas gitu ya. Ya, seperti karena apa, membekas itulah. Kalau baiknya penghargaan itu harus ada atau tidak? Gimana Bu Septi? Tadi di poin yang ketiga ya, penghargaan itu setuju atau tidak, penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Kalau baiknya, idealnya itu bisa atau tidak baik atau tidak, alasannya apa? Kalau baik dan tidak Nah. ya. Oke, ini masih terpacu ya kepada pertanyaan yang ketiga ya. Ya tadi juga ya bahwa penghargaan itu bisa memotivasi ataupun bisa tidak memotivasi ya, tergantung tadi apa tadi Pak? Tergantung apa tadi maksudnya? Apa yang diberikannya gitu ya. Tapi kalau menurut ini ya, terutama anak saya ini ya, pengalaman anak saya itu usianya 3,5 tahun ya. 3,5 tahun gitu ya. Ketika pelaksanaan muludan melihat teman-temannya itu dikasih sebuah PPT dan amplop ya. Dia itu benar kecil, masih kecil. Ayah, saya harus bilang apa gitunya, supaya dapat itu gitu ya. Berarti itu secara tidak baik itu adalah menimbulkan hal positif gitu ya, terangsang gitu ya. Yang tidak baiknya mungkin akan kebiasaan mungkin seperti itu. Ya, seperti jadi lamun lakukan hal baik itu kudu di hadiahan gitu. Nah, itu hal yang tidak baiknya atau ketergantungannya gitu ya. Tadi kalau hal yang baiknya tadi ya bisa terangsang meskipun mana belum bisa gitu ya, tapi secara tidak langsung otomatis meminta atuh ya saya yang penting keharut itu. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf bertanya, selain dari hukuman, untuk mendiskiplinkan anak dengan cara apa kira-kira kalau kita tidak bisa memberikan hukuman? Oke. Nah itu ya, bagus sekali ya Bu Fitri, luar biasa itu ya. Sebelum saya ini menjawabnya, mungkin rekan-rekannya akan menjawabnya. Silakan. Bu Dede, Pak Dede ya. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari saya mencoba menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri, yaitu selain dengan hukuman, dengan apa lagi? Nah, sebagaimana tujuan kita tadi mengenai budaya positif, ya, yang mana mungkin kita sekarang sudah harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam, karena sekarang anak sudah seperti itu. Kemudian kita juga sekarang ada perlindungan anak, nah, itu yang rawan mungkin untuk kita sebagai guru. Dengan seperti itu, dengan dilakukannya kita menumbuhkan rasa pertama kita pendekatan kepada anak terlebih dahulu, kemudian ditanya alasannya kenapa anak sampai melakukan hal itu, kemudian kita juga bisa memberikan kepada anak bagaimana caranya supaya berperilaku lebih baik daripada itu, kemudian nanya kepada anak salah atau tidak. Nanti supaya tumbuh dalam dirinya pribadi bahwa oh itu adalah salah, dan dia bisa dari hati nuraninya tumbuh untuk tidak melakukan kembali hal itu. Jadi
bukan karena ada hukuman dia mentaati aturan, tetapi timbul daripada dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan disiplin yang sebenarnya adalah bukan disiplin karena takut aturan sekolah dan sebagainya, tapi timbul dari diri sendiri. Seperti itu kira-kira. Mohon maaf kalau salah. Ya, terima kasih ya. Nah itu mungkin ya Bu Fitri ya. Jadi intinya kita jangan terlalu memaksakan, memojokkan anak, karena nanti akan dibahas di sini ya. Bu Fitri sudah jauh ini pertanyaannya, nanti akan kebahas ya, kebahas luar biasa Bu Fitri ya. Oke, itu ya. Gak ada yang ditanyakan lagi nih, lanjut. Oke, terima kasih ya. Berikutnya itu pembelajaran 1 atau kita masuk ke nilai-nilai kebijakan universal ya, universal gitu. Nah ini ya. Di sini itu ada yang membacakan ini supaya lebih ini. Pak itu. Pak Diki, mangga. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah ini ya. Terima kasih Pak Diki ya. Disiplin ini adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri ya. Ini ya, dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman gitu ya. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, di sini ya kita garis bawahi ya. Di sini ada hukuman dan disiplin ini sebagai teknik ada perbedaan. Kira-kira siapa yang akan memaparkan atau menjelaskan perbedaan antara disiplin dan hukuman itu ya? Kira-kira. Mangga Bu Sep. Oh yang lain. Ya, disiplin sama sekali berbeda dengan hukuman ya. Kalau disiplin itu kan yang positif, kalau hukuman kan yang negatif ya. Misalkan begini, anak yang rajin biasanya disiplin ya. Anak yang tidak rajin, yang terlambat biasanya kena sanksi atau hukuman ya, sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Nah, pasti itu kan hal-hal di situ aja udah sangat berbeda. Untuk meningkatkan kedisiplinan seorang anak atau seluruh siswa itu harus menuruti aturan yang berlaku di sekolah. Nah, konsekuensinya jika tidak menuruti aturan yang berlaku di sekolah, maka akan kena hukuman atau sanksi. Nah, tadi yang sudah disebutkan kan ada yang boleh mengatakan bahwa hukuman itu boleh, ada yang tidak. Mungkin sesuai dengan hukuman-hukuman tertentu nanti dijabarkan hukuman seperti apa yang harus dijabarkan ya. Tidak boleh keras main tangan, harus positif ngasih hukumannya begitu. Itu terima kasih. Silakan menambahkan. Menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sri. Sebagaimana tadi yang disampaikan saya sebelumnya, bahwa di sini antara disiplin dengan perbedaan antara disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Dalam artian, kalau misalkan dengan hukuman anak mengikuti aturan karena takut ada hukuman, sedangkan disiplin, nah di sini adalah timbul dari hati nurani. Misalkan datang tepat waktu karena hati nurani, bukan karena adanya hukuman yang diterapkan di sekolah. Misalkan kalian harus masuk tepat waktu, apabila misalkan tidak tepat waktu kalian akan mendapatkan sanksi. Nah, tetapi kalau menggunakan disiplin, dia datang dengan dari hati nurani karena sudah timbulnya motivasi intrinsik seperti itu. Oke, terima kasih. Udah semakin cerah itu ya. Bahasa-bahasanya udah intrinsik gitu ya. Luar biasa lah. Terima kasih buat Pak Denny sama Bu Sri ya. Kita lanjut saja ya. Nah, ini ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berartinya belajar ya.
Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman, gitu ya. Nah ini ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini ya cita-cita kita semua, gitu ya. Nah ini ya pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik tidak belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori ya. Nah itu ya disebut dengan berdiferensiasi. Jadi harus harus kita bisa memposisikan anak gitu ya. Jangan sampai kita itu misalkan anak tersebut tidak bisa, jangan menjudge anak tersebut misalkan bodoh dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena yang menurut pengalaman saya ternyata orang yang dulu ya mungkin mencontek lah seperti itu, mungkin kurang baik lah pada saat itu, ternyata orang tersebut biasanya lebih ini ketika hal di lapangan atau hal pelaksanaan di masa yang datang itu lebih cepat ternyata pola pikirnya itu ya. Makanya dari itu betul sekali ya, jangan sesekali kita sebagai guru atau pengajar penuntun di sekolah ini menjudge anak itu tidak baik gitu ya. Harus kita teliti ya, dari mana segimana yang harus kita arahkan anak itu gitu ya. Betul mungkin ya dari paradigma ini. Nah ini ya paradigmanya itu ya kesini ya akan menguatkan ini profil pelajar Pancasila ini ya. Ini yang digembor-gemborkan ya. Bahkan kita itu selalu di SMP 2 ini melaksanakan P5-nya itu pada setiap hari Kamis ya. Tujuannya apa? Ini ya, menguatkan ini ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus lagi berkebajikan global, bergotong royongnya bagaimana gitu ya. Ketika anak disuruh misalkan sama kita membawa misalkan alat-alat untuk pelaksanaan proyek, ternyata anak tersebut bagus gitu ya, bersama-sama melaksanakannya bersama-sama, tidak pakia-kia ceplotelnya seuyunan gitu. Nah ini berarti sudah mulai gitu ya. Terus lagi mandirinya bagaimana anak tersebut ketika kita kasih tugas, apakah anak itu mengeluh atau bagaimana? Nah ketika kita lihat ternyata anak tersebut ya bisa melaksanakan, berarti bagus ya, sudah mandiri. Terus lagi bernalar kritisnya bagaimana ketika kita berikan rangsangan pertanyaan, responnya itu cepat atau bagaimana itu ya. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah kreatif ini kita akan dituntut anak-anak tersebut upaya kreatif itu seperti itu ya. Ini ya profil pelajar Pancasila. Ini ya. Tadi sudah ya disiplin sudah. Nah ini ya Bapak Ibu. Tadi mungkin ada pertanyaan gitu ya, apa itu yang dimaksud dengan kebajikan universal ini ya? Yang tadi ya, yang itu yang melekat di dalam profil pelajar Pancasila gitu. Nah inilah ya bisa kita lihat. Nah ini ya. Oke, tadi sudah beres ya. Kita masuk ke pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi gitu ya. Ini ya, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah ini ya, pasti ketiga ini akan tertanam di setiap jiwa-jiwa manusia gitu ya. Nah ini ya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa menjelaskan ini kira-kira? Udah deh?
merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, yang tadi berarti kembali lagi kepada intrinsik tadi ya, kepada diri kita sendiri ya. Soalnya berbeda halnya kalau misalnya kita disuruh. Kalau kita disuruh sama orang lain misalnya, kayaknya kita malas gitu ya. Terus kayaknya suka agak tersinggung. Berbeda halnya dengan motivasi diri sendiri ya. Misalkan, aduh orang ini udah sukses nih, apa sih kiat-kiat menjadi sukses itu? Pokoknya dia itu disiplin dalam hal belajar, disiplin dalam hal waktu. Nah, akhirnya kita itu orang itu menjadikan motivator buat diri kita sendiri. Jadi akhirnya kita rajin, gitu kan? Jadi enak dalam diri kita itu, jadi nggak ada paksaan gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih Bu Sri. Itu ya. Jadi kemerdekaan itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi harus timbul, ya, kata Bu Sri betul ya, harus timbul dalam diri, gitu ya. Mereka itu dalam artinya oleh mereka untuk belajar, tapi harus dari dalam diri kita siap, gitu ya, selalu siap, gitu ya, Karena tadi tanya, itu ya, timbulnya dari dalam diri sendiri. Pak Kepala tidak ada tambahan? Oh cukup, oke. Dihukum oleh penghargaan ini ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dan artinya meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak yang diberikan seperti ini ya, ada 5 ini: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak, dan yang kelima adalah penghargaan merusak hubungan gitu ya. Dukungan oleh penghargaan yang pertama yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah, maka dari itu ya, jangan sesekali istilahnya mah diberikan tadi teh ya, jadi supaya tidak ini ya, tidak tidak ketergantungan, tidak tergantungan. Ya, bentuk program kebajikan atau disebut apresiasi ini ada 5 ya. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses, gitu ya. Ini ya, ada 5 ya. Nah ini ya. Nah, nah kira-kira Ibu silahkan ini ya, ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi gitu ya. Ya. Silakan ini diperhatikan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kira-kira apa? Hukuman. Oke, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa ini? Nah, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulisan karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelaksanaan PJOK. Hukuman. Kita lihat ya. Nah itu ya, betul ya. Nah, betul. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru ya tadi tahu ya, atau bisa kita memilah dan memilihkan mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, terima kasih ya. Oke. Iya, ini sudah ya. Nah, ini ya.
Apa itu restitusi? Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlukan orang lain. Banyak ini. Tapi ini sudah ya, sudah yang ini ya. Nah ini ya peraturan keyakinan kelas yang tadi ya. Selalu kembali ke buku, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk kepada tanggung jawab gitu ya. Nanti ini ya keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan, menghormati orang lain gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba, ini termasuk kepada kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain gitu ya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan atau keamanan ya. Ini contoh daripada keyakinan kelas gitu ya. Nah, ini ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas gitu ya. Nah ini ya, kebutuhan dalam dasar manusia ini terdapat berapa ini? Ada 4 ya, ada 4. Yang pertama 4 apa 5? 5 ya. Bu Seti berapa kelihatan? Ada 5 ya. Yang pertama adalah butuh kasih sayang ya, jelas ya. Ya, kasih sayang ini hanya dikasih lope udah geus kikilitiran gitu nya, Allahu Akbar gitu nya. Ini bukti apa lambang daripada kasih sayang seperti itu ya. Terus lagi kesenangan, ya butuhnya orang gitu ya. Da urang teh di sekolah terus gitu teh mumet gitu ya. Kumaha tuh hiburanna di SMP dulu ngaliwat teh biasa itu ya. Senang lah gitu ya. Cuma 5.000 saja tapi kita luar biasa senang, gembira gitu ya. Itu adalah bagian dari hiburan. Dan yang berikutnya adalah kebebasan gitu ya, butuh ya kebebasan. Dan yang berikut adalah penguasaan gitu ya, jabatan dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir adalah semuanya ini kita akan bersumber untuk apa? Mempertahankan hidup. Jadi kalau misalkan tidak ada salah satu ya orang tuh sok biasa sok kadang hulang gitu nya, kadang hulang gitu. Komo anu nomor kahiji mah gambar lope mah nya urang teh kot teh bunuh diri geuninnya aya kamar depannya. Luar biasa itu ya pengaruhnya mungkin ya. Nah, dari keempat ini yaitu tujuannya untuk bertahan hidup gitu ya. Ya kalau sudah ada mah gambar lope 1 tong nambah-nambah deui lah gitu nya. Sok bisi mau buat gitu ya. Nah. Ini posisi kontrol ya. Ini ya, ada penghukuman, ada pembuatan orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer seperti ini ya. Ini ya, ini ya contohnya. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini disebutnya atau siapa yang mengatakan yaitu perbuatan orang merasa bersalah. Pasti akan seperti ini. Saya kecewa sama kamu, gitu ya. Kalau yang benar adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah hukuman ya ke anak. Kamu tidak benar, gitu ya. Terus lagi, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ini ke teman. Bahasanya, ayolah lakukan demi ibu bapak sebetulnya. Jadi setiap ini berbeda lagam dan berbeda apa namanya intonasi itu membedakan untuk ya atau mengartikannya seperti itu. Dia bergerak antara ini. Yang mana? Oh, yang ini. Oh ya. Oh, oke. Kata Bu Seti ini masih penasaran kira-kira yang
ideal sebagai guru tuh milih yang mana kira-kira? Manajer. Menurut Bapak Ibu? Manajer. Yaitu Manajer. sebagai manajer. Berarti artian sebagai manajer kita itu harus menguasai ya, menguasai karakteristik mungkin siswa-siswa dan sebagainya gitu ya. Oke, terima kasih. Aduh. Nah, ini ya, segitiga restitusi. Nah, ini. Nah, Bu Fitri ini ya yang menjawab dari Bu Fitri ya. Segitiga restitusi ini yaitu yang pertama adalah tahap validasi kebutuhan, yang kedua adalah meyakinkan keyakinan, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada masalah itu jangan tadi kamu kesiangan, kamu tuh sudah bagus gitu ya, jangan ya, tanyakan dulu ya identitasnya atau alasannya seperti apa, maunya seperti apa gitu ya. Dan terakhir kita harus mengakui dari dirinya, oh bahwa itu adalah perilaku salah dan kedepannya itu tidak akan melaksanakan hal seperti itu. Nah itu ya, itu Bu Fitri tadi ya. Oke. Jadi kesimpulan jawabannya setiap orang itu pasti mempunyai. Ya, nah ini contohnya kan. Oh bukan gue, yang tahu. Seperti itu ya. Udah ya, terima kasih lah ya. Terima kasih. Tapi ini saya akan merefleksi, silakan merefleksi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ramdan atas materinya, sangat luar biasa sekali. Mulai hari ini saya memiliki keyakinan menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa membimbing siswa, dan saya menjadi hal yang disiplin, bukan karena dorongan dari luar, tapi disiplin dari diri saya sendiri. Oke, luar biasa sekali Pak Ramdan, semoga sehat selalu ya. Menambahkan Boleh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Ramdan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengungkapkan kesimpulan dari beberapa penyampaian tentang materi yang barusan disampaikan. Terutama untuk kegiatan hari ini yang telah disampaikan Pak Ramdan, saya berterima kasih karena saya merasa terbangun atau tergugah hati saya untuk mengikuti acara ini karena bisa menambah motivasi yang terpendam, yang asalnya biasa saya merasa tidak merasa percaya diri ya untuk mengikuti acara ini. Dengan saya ikut serta di kegiatan hari ini, hati saya semakin semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran dan menambah ilmu kepada saya di kemudian hari nanti. Apabila saya mengikuti ini, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ramdan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada Bu Septi dan Pak Didi sudah memberikan refleksinya. Sekali lagi saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian ini banyak kekeliruan ya. Mudah-mudahan kita semua selaku guru bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan tadi ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka kembali. Siapa ketua kelasnya? Oh iya. Sebelum pembelajaran silahkan dipimpin untuk melaksanakan berdoa oleh ketua kelas. Silahkan. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sakit. Tadi seorang siapa? Alif. Kemana Alif? Apa? Ya, 2 orang. Tidak ada lagi? Cuma 2 orang? Ya. Kita doakan saja yang sakit. Semoga kita diberikan kesembuhan lagi dan bisa kita melaksanakan atau bertatap muka di acara kita atau seperti biasa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas ini ya. Nah di sini ya Bapak sebagai wali kelas kelas 7A ya, sebelum pelaksanaan kita pembelajaran kita harus mengadakan keyakinan kelas gitu ya. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas siapa ada yang tahu? Ini kayaknya ini kurang semangat ya. Bapak akan kasih semangat ya, atau menggunakan apa? Memberikan semangat untuk kalian semangat. Bapak akan menyajikan lagu seperti biasa yaitu Profil Pelajar Pancasila ya. Silakan ya. Kita hanya tepuk tangan saja untuk memberikan semangat kita semua. Silakan. 1, 2, 3. Kalian sudah menyanyikan Profil Pancasila ya. Sebelum melanjutkan, Bapak juga akan memberikan lebih semangat lagi ya, yaitu akan menggerakkan tangan kanan, tangan kiri dan diangkat tangannya dua-duanya ya. Nah itu dengan kalian menepukkan tangan. Apabila Bapak angkat tangan sebelah kanan, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau angkat tangan sebelah kanan, kiri 2 kali ya. Kalau angkat kedua-duanya, maka kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Bapak telungkup, kalau begini? Nah, tidak tepuk tangan. Siap? Siap. Konsentrasi kalian di sini diperlukan ya. Oke? Ya. Bapak coba ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Terima kasih ya. Ternyata kalian tidak ada yang salah, berarti kalian sekarang sudah fokus. Ya, oke. Nah, Bapak di sini ya akan mencoba ya menjelaskan apa itu keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini ya mirip-mirip kalau disilahkan di sekolah itu adalah seperti peraturan, tapi beda ya. Berbeda lagi dengan peraturan ya. Kalau ini mah keyakinan artinya yang dibuat oleh kita dan kita semua yang akan melaksanakan. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Ini ya. Keyakinan kelas 7A ya. 7A ya. Nah, di sini yang keyakinan kelasnya itu yang pertama kira-kira apa? Siapa yang akan membacakan? Silakan yang pojok sebelah ini. Yang ini, silakan bacakan yang pertama apa? Keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas bersifat, ayo bacakan. Abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturannya itu adalah akan kelihatan abstrak oleh kita ya, atau nampak seperti nyata seperti itu ya. Dan yang kedua ini keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, jadi kita akan membuat keyakinannya itu harus bersifat positif. Seperti apa Pak kalimat positif dan kalimat negatif? Misalkan begini ya.
Kita membuat keyakinan kelas, jangan membuang sampah. Itu kira-kira kalau ada kata jangan berarti itu termasuk kepada kalimat positif atau negatif? Negatif ya, karena di situ ada larangan yaitu berupa jangan, gitu ya. Yang positifnya seperti apa? Kira-kira tadi kan jangan membuang sampah sembarangan. Ya, itu berarti kata apa ya? Kata negatif. Dirubah kepada kalimat positif berarti buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu ya, keyakinan negatif membuang sampah pada tempatnya. Itu ya, itu contohnya ya. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Silakan dibaca oleh ketua kelas. Ini yang ketiga apa? Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Gitu. Jadi keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak. Nggak ada remeh buat terpilu ya. Ini apa namanya? Ini pinu atau sungai pinu ya. Jangan terlalu banyak-banyak. Karena apa? Karena ini supaya kita ketika masuk itu mudah dihafal dan mudah dipahami. Gitu ya. Jangan sampai banyak tapi kita tidak hafal dan kita tidak meyakini atau tidak membaca mengingat gitu ya. Jangan banyak-banyak, sedikit saja gitu ya. Makanya nanti Bapak akan membuat sama kalian keyakinan kelas. Nanti kalau ada yang sama Bapak akan diambil. Kalau misalkan ada yang terlalu banyak maka akan disesuaikan dan setelah itu akan kita sepakatnya bersama gitu ya. Terus lagi yang ketiga, silahkan yang paling ini pojok. Ini siapa yang paling besar ini? Ham. Apa Ham? Pembuatan kelas melibatkan ya kelas melalui kegiatan curah pendapat ya. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini kita semua gitu ya, kita semua yang ada di sini gitu ya. Terus lagi ini apa kegiatannya, yaitu pendapat kalian. Jadi pendapat kalian yang akan dituangkan, setelah dituangkan kalian semua yang akan melaksanakan. Tuh, yang terakhir, siapa yang mau baca yang terakhir? Boleh, silakan. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas yang sudah ada kita istilahnya tinjau. Mana ini yang apa namanya harus diadakan atau harus dipertahankan? Mana ini yang misalkan ini terlalu apa namanya lumrah, berarti ya dibiarkan gitu, atau dicopot, diganti atau juga disesuaikan dengan waktu yang akan. Nah ini ya keyakinan kelas yang harus prasyarat pembuatan untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas ya kelas ini ya, di kelas ini ya. Untuk itu, nah Bapak ini ada apa namanya kertas ya. Kertas ini kalian di sini tuliskan apa saja yang menurut kalian yang harus ada di kelas ini, gitu ya. Keyakinan apa yang menurut kalian ada di kelas ini, ya. Bapak bagikan ya, silakan ditulis menurut pemahaman kalian, ya. Mana ditulis. Nah. Oke, Bapak sudah dibagikan apa itu screenshotnya ya. Silakan kalian tuangkan harus ada keyakinan apa di kelas ini ya. Nanti setelah beres ya. Setelah beres kalian akan ditempelkan di sana ya. Silakan Bapak kasih waktu untuk berpikir sekitar 5 menit. Silakan. Oke, udah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, nanti tempel di depan deh.
keyakinan kelas ini ya. Nanti Bapak akan saling ya, karena ini banyak ada yang sama ya, bahasa-bahasanya, kata-katanya. Dan ini nanti akan dikumpulkan atau dikelompokkan lagi mana yang termasuk kepada keimanan, keindahan, kerindangan ya, terus lagi apa namanya berdoa, apa namanya itu keimanan. Nanti akan Bapak satukan ya. Mungkin ini Bapak akan copot ya sebagian karena ini ada yang sama ya, ada yang sama ya. Bapak akan copot. Terima kasih ya kalian sudah membuat keyakinan kelasnya ya. Dan ini Bapak akan apa namanya disesuaikan lagi, nanti akan ada dikelompokkan ya, karena ini banyak ya. Mungkin ini banyak yang geblek ya. Kenapa? Karena harus kita tadi tidak terlalu banyak ya. Nanti akan Bapak kelompokkan ya, mana yang termasuk kepada keimanan, terus lagi kebersihan, terus lagi keamanan, terus lagi kekeluargaan ya di sini, terus lagi apa namanya kerapihan, terus lagi yang terakhir yaitu tentang keindahan ya. Bapak copot ya, nggak apa-apa ya Bapak copot ya. Yang sama Bapak akan dicopot ya, tidak apa-apa ya. Ini sama ini juga sama, ini juga sama ya, ini juga sama ya. Sama ini oke. Ini juga sama, ini juga sama ya. Oke. Nah ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Ada 16 ya. 16 Bapak akan kelompokkan kepada 6. Nanti ada yang 3, ada yang 4, tergantung kepada penyesuaian daripada kesepakatan ini ya. Tuh. Dari yang tadi ya, kalian ini Bapak sudah satukan ini ya. Sudah satukan yang pertama keyakinan kelas ini yang termasuk keimanan. Yang pertama tadi ada yang sudah membuat, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang satu, yang kedua yaitu kebersihan, berarti menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi artinya kita sebelum masuk belajar, sebelum kita belajar maka kita bersihkan terlebih dahulu ruang kelas kita. Yang kedepannya, yang berikutnya keamanan ya. Ini itu apa? Saling menjaga barang-barang kelas. Saling menjaga ya. Jangan sampai hilang pulpen, hilang buku, hilang tas ya. Kita harus saling menjaga. Karena ini adalah keyakinan yang kita sepakati tadi ya. Yang berikutnya adalah kekeluargaan. Artinya apa? Tadi kalian sudah ada yang menyebutkan saling berinteraksi bersama teman ya. Jangan kucem ataupun jangan cemberut. Saling tolong menolong ya. Terus lagi berbicara dengan sopan, kotor ya. Juga saling menghormati. Dan yang berikutnya adalah kerapihan. Jadi artinya berseragam sesuai dengan aturan sekolah. Yang harus dimasukkan gitu ya. Yang berikutnya ini ya, keindahan itu bersama-sama menghias ruang kelas. Jadi ruang kelas ini tongkang tinggali kumuh ya. Sok kita hias dengan sebaik mungkin supaya kita betah di kelas ini ya. Tuh. Karena kalian tadi sudah disepakati ya keyakinan kelasnya ya. Silakan kalian sekarang tanda tangan di bawah ini ya. Silakan ditanda tangan masing-masing. Sok, enggak.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia. Saya senang sekali bisa membuat keyakinan kelas dengan Bapak Guru. Semoga teman-teman saya semakin disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Biasa. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bapak Guru. Semoga saya dan teman-teman saya semakin disiplin.